Akhirnya Anggi Umbara buka fakta CCTV kasus Vina Cirebon, warna jaket jadi kunci. Sutradara film, Vina. Sebelum 7 hari, Anggi Umbara memenuhi panggilan Polda Jabar. Ia diperiksa selama 7 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Selain Anggi, produser film Diraj Kalwani pun diperiksa. Usai pemeriksaan, Anggi mengaku dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Banyak banget pertanyaan, 5 lembar lah. Hampir 30-an pertanyaan. Poinnya mereka mau tahu kita dapat ceritanya dari mana, dari versi yang mana segala macam. Detail-detail filmnya. Ya sudah sih, kita ceritain semua, ujar Anggi dikutip dari Tribun News, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Selain menjawab banyak pertanyaan, Anggi diperlihatkan foto CCTV yang belakangan viral. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Yang dikasih lihat ke saya ya hoaks, karena itu dari hasil syuting kita. Karena itu bisa kelihatan kan jaketnya beda, ada lampu. Yang dilihat ke saya hasil syuting semua, ucapnya. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Kalau produser kan lebih ke formalitasnya administrasi dan segala macam. Kalau saya lebih kreatifnya, katanya. Anggi berharap, dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Ya, semoga membantu, ucapnya. Era film, Vina, sebelum 7 hari, Anggi Umbara memenuhi panggilan Polda Jabar. Ia diperiksa selama 7 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Selain Anggi, produser film Diraj Kalwani pun diperiksa. Usai pemeriksaan, Anggi mengaku dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Selain menjawab banyak pertanyaan, Anggi diperlihatkan foto CCTV yang belakangan viral. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Anggi berharap, dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sutradara film Vina, sebelum 7 hari, Anggi Umbara dan produsernya Diraj Kalwani mendatangi kantor Ditreskrimum Polda Jabar, Kamis, 6 Juni 2024. Keduanya datang sekira pukul 12.30 WIB menggunakan kendaraan berbeda. Sebelum masuk gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Anggi Umbara sempat mengatakan, kedatangannya ke Polda Jabar untuk memenuhi surat pemanggilan dari penyidik. Saya dipanggil ke sini sebagai saksi, belum tahu sih pemeriksaan terkait apa, cuma dipanggil saja, ujar Anggi Umbara, dia Polda Jabar, Kamis, 6 Juni 2024. Menurutnya,
Surat pemanggilan sudah dikirim sejak tanggal 3 Juni 2024 dan dijadwalkan untuk datang ke Polda Jabar Rabu 6 Juni 2024. Suratnya dari tanggal 3 Mei. Yang dipanggil saya dan produser sebagai saksi, ucapnya. Anggi Umbara, pemanggilan ini merupakan yang pertama. Bahkan, pertama dalam hidupnya. Ini pertama kali dalam hidup saya dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa oleh polisi, katanya. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah di-briefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Jika mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Rintihan minta tolong Vina yang ditemukan terkapar bersama Eki pacarnya di Jalan Raya Talun, Cirebon membuat Suroto gemetar. Hal itu dia ungkapkan ketika mengingat detik-detik kejadian kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam itu. Diketahui, Suroto sendiri merupakan orang pertama yang menemukan tubuh Vina dan Eki terkapar di jalan pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 WIB malam. Dia merupakan petugas keamanan desa setempat yang saat itu melintasi lokasi kejadian kemudian menemukan 2 orang terkapar dekat median jalan. Ketika itu, Suroto mengaku tak mengenal sama sekali nama Vina maupun Eki. Dia pun baru tahu bahwa pasangan kekasih terkapar di jalan yang dia tolong itu bernama Vina dan Eki setelah kasusnya mencuat. Suroto menceritakan di malam itu dia mendapati korban Eki terlentang dan sudah tidak merespon ketika dipanggil. Suroto pun menduga Eki sudah meninggal di tempat. Kemudian dia mencoba mengecek satu korban lagi, yaitu Vina, yang ternyata masih hidup. Suroto mendengar suara Vina merintih. Saat itu tubuh Vina juga dalam posisi terlentang namun tangan kanannya masih bergerak ke atas berusaha minta tolong. Kemudian Suroto mengangkat kepala Vina kemudian dia papah untuk ke pinggir. Vina, kata dia, juga memiliki sejumlah luka seperti luka sobek seperti akibat benda besi. Saat itu pun Suroto mendapati pakaian bawahan Vina dalam kondisi sudah melorot dan terbuka. Kemudian dicoba untuk dibetulkan pakaiannya itu kemudian ditutup oleh jaket di bagian kemaluannya. Suroto mengaku bahwa sejak awal menemukan tubuh Vina sampai dia bantu bawa ke rumah sakit, ada satu hal yang dikatakan Vina. Perkataannya Vina ini diucapkan terus secara berulang. Bahkan Suroto pun mengaku gemetar mendengar suara rintihan Vina tersebut. Saat itu Suroto menyangka bahwa apa yang menimpa Vina dan Eki ini merupakan kecelakaan. Kemudian belakangan Suroto mendapat kabar bahwa keduanya diduga korban pembunuhan.
Diketahui, kasus Vina Cirebon ini sampai 6 Juni 2024 masih menjadi perbincangan banyak orang meski sudah berjalan sejak 2016 silam. Kasus Vina Cirebon mencuat setelah kisahnya diangkat menjadi film horor. Kemudian polisi tergerak untuk menangkap pelaku yang masih buron dalam kasus ini. Setelah Peggy Setiawan ditangkap Polda Jabar sebagai tersangka terakhir kasus di Vina Cirebon, perbincangan masih belum berakhir. Sebab beredar isu adanya salah tangkap kemudian ditemukan kejanggalan-kejanggalan di kasus tersebut. Kasus Vina Cirebon pun kini semakin rumit setelah muncul beberapa saksi baru yang memberikan